Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membicarakan tentang UMKM. Di mana di masa Covid ini UMKM sangat berdampak sekali. Terutama modal. Yang kedua, pemasukan karena banyak yang masyarakat pada takut untuk membelanjakan uangnya karena Covid ini terlalu mudah penyebarannya. Baiklah, usaha kecil UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorang atau rumah tangga, namun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk perniagaan. Lembaga keuangan mikro bank antara lain Bank BRI, Unit Desa, dan Bank Pekerjaan Rakyat. Dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UMKM. Salah satu bank pemerintahan yang menyalurkan adalah BSI. Bank BSI dengan program KUR, model usaha mulai plafon 10 juta untuk program KUR super mikro, kemudian 50 juta untuk plafon KUR mikro, serta KUR kecil adalah 500 juta. Program pembiayaan KUR BSI juga anti riba dan BSI terapkan sistem perbankan syariah Indonesia. Bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan BSI ini diresmikan pada tanggal 1 Februari atau bertepatan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Bank ini merupakan hasil penggabungan dari Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu. Bank Syariah Indonesia menjadi bank syariah milik Himbara, himpunan bank milik negara. Narasumber saya yang bernama Bapak Julfikar dan Ibu Ipta tidak bisa saya wawancarai karena suatu hal akhirnya batal, tetapi saya bisa mendapatkan melalui telepon dengan mencari beliau. Yang pertama, saya bertanyakan syarat untuk mengajukan KUR BSI UMKR cair 50 juta. Untuk Ibu Wita mengambil UMKR tidak terlalu banyak, tidak melebihi 50 juta. Sedangkan Bapak Julfikar itu melebihi 100 juta lebih, yaitu 200 juta. Karena KUR kecil untuk usaha kontrakan yang selama ini dalam yang sudah jadi karena membutuhkan biaya KUR untuk kelanjutan kontrakannya. Adapun syaratnya, yang pertama itu warga negara Indonesia minimal 21 tahun dan sudah menikah. Usahanya yang sudah berjalan 6 bulan. Sektor usaha dari industri perdagangan, olahan dan jasa. Itu pertanyaan. Yang kedua adalah dokumen yang harus dilengkapi untuk mereka berdua. Itu gampang karena apa? Semuanya sudah ada sebagai warga negara. Yang pertama kartu kakak, KTP, surat nikah, suami istri, foto 4x6, surat keterangan usaha dari RT setempat. Nah, untuk Bapak Julfikar, karena dia menggunakan KUR kecil yang melebihi 100 juta, ya hampir 200 juta, dia menggunakan agunan. Nah, sedangkan untuk Ibu Ipta tidak dengan mengajukan agunan karena biayanya masih di bawah 50 juta. Ternyata Bapak Julfikar untuk usahanya yaitu membuat kontrakan. Lalu saya tanya ke Ibu Ipta, ternyata usahanya hanya untuk warung, usaha mini yang sangat kecil. Dengan adanya KUR BSI, mereka sangat terbantu karena syaratnya mudah dan tidak bertele-tele, karena
di COVID ini pemerintah sangat mendukung usaha UMKM berkembang. Dengan adanya KUR, maka pemerintah akan mendapatkan pemasukan karena perekonomian berjalan. Dengan adanya UMKM di saat pandemik ini yang menyebabkan banyak orang putus asa karena banyaknya pengangguran, maka dengan KUR, dengan mereka mendirikan UMKM, mereka bisa mengajukan pinjaman melalui KUR. Lalu bagaimana cara mengajukan pembiayaannya? Caranya cuma mudah, bisa melalui mobile banking BSI atau mendownload di Play Store. Nah, yang lebih enaknya lagi, untuk lebih jelas, datang langsung ke kantor cabang terdekat agar secara rinci skema pinjaman yang ditawarkan lebih jelas. Karena dengan kita mengetahui angka yang kita harus bayar setiap bulannya dan berapa lama yang kita pinjam angsurannya, maka kita akan bisa memprediksi pemasukan per hari, per minggu, per bulan. Nah, untuk Bapak Jubikar, saya ingin sangat pintar sekali menggunakan dananya, karena untuk membangun kontrakan, yang mana kontrakan itu yang saya survei langsung saya datangi, ternyata kontrakan sudah penuh. Di daerahnya kontrakan itu satu pintu itu ada ya sisa harga sekitar 800 sampai 1 juta. Bapak Julfikar mempunyai dari KUR itu dia membangun 5 kontrakan yang dimana lebarnya kurang lebih 3,5 meter dengan panjang 8 meter. Dengan per bulan pemasukan kita taruh 800.000, dikali 5 aja sudah ketahuan harganya berapa lah. Jadi untuk per bulannya angsuran, Bapak Julfikar tidak terlalu memikirkannya, karena cukup dengan kontrakan yang dia punya dan berapa lamanya pinjaman yang akan dia bayar. Untuk saat ini masih bisa tercover dengan kontrakan. Sedangkan untuk Ibu Ipta, dia mengatakan bahwasanya dengan adanya KUR dia bisa mengisi warungnya dengan isi yang lebih banyak dan lebih lengkap, karena warungnya itu didominasi dengan makanan kecil dan bumbu-bumbu dapur yang mudah dan cepat habis. Dengan adanya KUR sangat membantu sekali untuk masyarakat UMKM. Demikianlah presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kedepannya KUR selalu membantu UMKM dan rakyat kecil, walaupun dia baru akan membuat usaha, agar lebih mudah menjangkau masyarakat lebih luas lagi, tanpa harus adanya syarat sudah berjalan usahanya. Karena usaha kalau cuma niat tidak bakalan terjadi kalau tidak ada modal. Harapan saya terhadap KUR BSI, permudahlah dalam syarat pengajuannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.